Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana kalau semangat pagi? Kalau masih pagi? Pagi. Luar biasa. Tetap semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, semoga sampai akhir pembelajaran sehat semua ya. Oke, sebelum mulai pembelajaran di pagi hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan pimpin doanya. Bersiap. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa dengan seperti yang kita lakukan. Kita mulai. Ya, baik. Ibu akan mengecek kehadirannya. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua ya. Oke. Baik. Sebelum memulai pembelajaran, tolong dilihat sekelilingnya apa ada sampah atau tidak. Tidak ya? Sudah bersih. Ya, sebelum coba Ananda sekalian membaca salah satu surat pendek. Surat pendeknya itu Al-Kautsar. A-Ba-Ta. Ya, itu tadi bacaan surah pendek, salah satu surah pendek. Inna a'tainakal kautsar. Kira-kira apa arti keutamaan kita membaca Al-Quran? Apa keutamaan kita sebagai seorang muslim membaca Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Bu. Oke. Mendapatkan syafaat di hari kiamat dan mendapatkan hidayah, Mendapatkan pahala. mendapatkan pahala dan hidayah. Ya, katanya temanmu tadi keutamaan kita membaca Al-Quran salah satunya itu mendapatkan syafaat. Apa itu syafaat? Ya, apa bertolong? Ya, di hari kiamat. Dan kan pahala. Ada yang bisa lagi? Keutamanya? Dan pedoman hidup. Dan sebagai obat asyifa. Dan sebagai pembeda antara yang batil dan
benar. Oke. Baik, itulah tadi keutamaannya. Sekarang kita masuk materi meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Ya, ada hubungannya ya dalam materi yang kita pelajari minggu lalu tentang Syu'abul Iman. Cabang-cabang iman. Ya, apa itu iman? Keyakinan. Hubungannya itu dengan meraih kesuksesan dalam etos kerja adalah kita yakin dalam setiap kebaikan yang kita lakukan itu akan mendapat ganjaran atau pahala. Jadi kebaikan sekecil atau seberat biji sawi pun itu akan dibalas. Ibu akan tanya, kira-kira apa yang dimaksud dengan fastabiqul khairat? Ya, Berlomba-lomba dalam kebaikan. ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kira-kira kebaikan seperti apa itu yang harus diperlombakan? Sholat, mengaji, menolong, meraih ridho Allah. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menerapkan berlomba-lomba dalam kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Cara menerapkannya, ada yang bisa jawab? Cara menerapkannya, salah satunya apa? Kira-kira kebaikan apa yang perlu diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari? Bersedekah, menolong, membantu orang tua di rumah, serta belajar yang rajin. Itu belajar yang rajin contoh dari etos kerja. Ya, oke. Bisa dilihat di atas. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat menerapkan perilaku kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja, dan bisa membuat konten dan menyajikan konten terkait, serta menyimpulkan makna di balik perintah Allah kepada manusia. Oke, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini dalam kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Contoh dari etos kerja itu adalah belajar, disiplin, dan tepat waktu, belajar setiap waktu, mengikuti pelajaran secara aktif dan sungguh-sungguh. Oke, kira-kira ada yang bisa jawab ini? Gambar apa ini di atas? Oke, Ibu akan tampilkan kira-kira gambar apa ini? Bersedekah. Contoh gambar di atas menunjukkan seseorang yang sedang bersedekah kepada fakir miskin. Ya, contoh anak-anak yang lagi Bersedekah kepada fakir miskin. beri aplaus untuk temannya. Ya, gambar selanjutnya kira-kira ada yang bisa menyimpulkan. Ya, oke, apa anak-anak? Seorang anak Membantu seorang ibu. ya, orang tua menyeberang. Baik, Ibu telah kirimkan
LKPD live workshop untuk dikerjakan bersama teman sebangku. Kan dikerjakan di live workshop. Mengerjakan, silahkan lihat materinya di atas video pembelajaran yang Ibu tampilkan ya. Tidak ada yang tahu seorang akan dipanggil pada kita juga tidak punya hasil kapan kita menghadap Allah, tidak harus kuat untuk berbicara, mudah untuk bisa, tidak ada rahasia, dan yang ketiga tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami karena sebagai manusia perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Jadi seseorang yang baik pagi harinya, siangnya tiba-tiba dia bisa jahat atau sebaliknya ya. Ya, baik Nak. Itulah tadi video pembelajaran yang kita simak bersama-sama. Ya, setelah menyimak silakan mengerjakan LKPD-nya. Jadi tadi video pembelajaran yang bisa kita ambil ya di situ adalah dengan manfaat kompetisi dalam kebaikan itu banyak sekali manfaatnya. Yang pertama, kita akan memperoleh ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, menjadi manusia yang bermanfaat serta mempercepat penyelesaian pekerjaan. Dan keempat, mempererat hubungan antar sesama. Kelima, menjadi pribadi yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan keenam, termotivasi untuk menjadi lebih baik. Ya. Itulah tadi manfaatnya. Sekarang anak-anakku di sini bisa melihat ya. Ada 6 manfaatnya. Serta kita akan mengadakan kuis setelah dikerjakan LKPD-nya. Oke? Baik. Oke, sekarang setelah selesai mengerjakan LKPD, Ibu sudah kirimkan link kuisis untuk dikerjakan. Silahkan dikerjakan anak-anak. Oke. Setelah Ibu memantau pengerjaan kuisis kalian, Ibu bisa melihat di atas ya, di papan smart hasilnya. Sambil menunggu selesai, silakan untuk bekerja sama. Ya, setelah Ananda mengerjakan kuisis yang ada di LKPD-nya, Ibu bisa lihat di sini ya. Kalian sudah ada beberapa yang sudah mengerjakan beberapa kelompok ya, dengan nilai tertinggi di sini 100% Ayu Lestari.
dan semoga yang lain bisa segera menyusul. Ya, ini khusus ini untuk melatih Ananda ya, mengevaluasi Ananda untuk bagaimana dengan kerjasamanya berkelompok itu bisa menjawab soal-soal yang sudah dipahami, disimak di atas tadi. Ya, beri aplaus semua untuk teman-temannya yang telah mengerjakan kuis tersebut. Dari LKPD tersebut, coba Ananda Jamila untuk memberikan contoh bagaimana perasaan Anda ketika menerapkan sikap kompetisi dalam kebaikan dan etos kerja. Senang, bahagia, dan bangga. Senang, bahagia, dan bangga. Contoh dalam menerapkannya. Rajin membantu. Rajin membantu. Belajar sungguh-sungguh. Belajar bersungguh-sungguh dan disiplin. Tepat waktu. Oke. Nah, itu dari contoh penerapan hasil dari LKPD-nya. Tadi di atas sudah menjawab pertanyaan yang Ibu berikan lewat aplikasi Wiki. Bagaimana ketika ada seseorang yang tidak berkompetensi dalam kebaikan di lingkungan Anda, di lingkungan Ananda? Merasa. Apa solusi yang Anda berikan supaya di lingkungan Anda itu dapat mempraktikkan kompetisi dalam berbuat kebaikan dan etos kerja? Mengingatkan, apalagi mengajak berbuat kebaikan, menciptakan lingkungan yang Islami. Oke. Baik. Nah, itulah tadi masalah-masalah yang terkait dengan mempraktikkan kebaikan dan etos kerja. Itulah solusi-solusinya ya. Oke. Kelompok dari Ayu Lestari yang telah menjawab 100% dari kuis tadi ingin mempresentasikan hasil dari LKPD mereka. Silakan. Agar dapat menerapkan kebaikan untuk berkompetisi dalam kebaikan. Mencoba melakukan tips 6M. Yang pertama, memulai bismillah. Kedua, melakukan dengan penuh semangat. Ketiga, menjaga konsistensi. Keempat, mempelajari ilmu yang terkait. Kelima, membiasakan bekerja sama. Keenam, mengamati, meniru, dan memotivasi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Beri aplaus untuk teman-teman. Ya, Ibu akan mengadakan kuis yang aplikasinya itu namanya Workall. Ya, siapa yang cepat angkat tangannya? Siapa yang bisa menjawab cepat angkat tangannya? Angkat tangannya dengan cepat ya. Bu. Kira-kira kelompok yang mana yang mau naik duluan? Yang mau naik. Silakan angkat tangan. Pilih tambahan. Siapa? Nomor 3. Tap kayu. Ya. Ya, salah satu contoh etos kerja yang baik adalah, silakan. Anda kira-kira apa jawabannya? Ya, nomor berapa, Nak? Oh, nomor 2. Silakan ditintis. Ya, mengapa
Silakan baca nak. Mengapa penting untuk memiliki etos kerja yang baik dalam berlomba-lomba dalam kebaikan? Kira-kira apa jawabannya? Silakan Salman. Yang mana nak? Ini San. Ya, sudah ada orang ya, sudah benar semua dari kelompok 5 tadi sama kelompok 1 sudah naik. Ya, silakan kelompok yang lain. Adika. Apa yang dapat dilakukan oleh orang siswa untuk menerapkan etos kerja yang baik dalam belajar? C. Itulah tadi aplikasi Wordwall-nya nak ya. Kalian sudah baik dalam mempelajari dan refleksi pelajaran yang sementara kita pelajari. Kalian sudah paham semua bagaimana itu berkompetisi dalam kebaikan, etos kerja. Ya. Aplikasinya melatih Ananda untuk berpikir dengan cepat, baik. Setelah kita mengerjakan semua kuis, LKPD dan lain-lain, ya di sini bisa kita lihat ya, menyimpulkan semua, merefleksi mengapa sih harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang pertama yaitu karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah. Dan yang ketiga itu tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Ya, sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, kita telah merefleksi mengapa kita harus bersegera dalam berlomba-lomba dalam kebaikan ya tadi. Karena kesempatan waktu hidup di dunia hanya sementara dan terbatas oleh ruang dan waktu. Tidak ada yang tahu kapan seseorang akan dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu perubahan yang akan dialami oleh seseorang. Dan kita sudah sama-sama merefleksi, menyimpulkan pembelajaran hari ini. Dan Ibu akan tutup pembelajaran hari ini dan mari bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Ya, untuk pelajaran selanjutnya jangan lupa untuk mempelajari tentang larangan menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina. Baik, anak-anak, semoga ilmu yang Anda dapatkan hari ini dapat bermanfaat di kehidupan sehari-hari. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.